Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Kang Mas. Sampean tahu IWP mungkin cukup lama nggak membahas MotoGP karena kita ada kesibukan tentang IMOS dan juga ada beberapa review tentang produk baru tentunya, Cak. Dan ingat Kang Mas, Iwan Benaran adalah review motor, makanya kalau teman-teman semuanya menginginkan terus MotoGP ya nggak mungkin. Tapi tenang, kita akan update apapun di MotoGP. Dan kita akan langsung fokus kepada hari ini Sepang Malaysia, bagaimana para pembalap yang menunjukkan kekuatannya. Dan ternyata Pecco Bagnaia menjadi pembalap yang very fast, sangat kencang, Cak. Jadi kalau kita lihat bagaimana ritme pace dari Pecco, nah Martin harus waspada pada kondisi time attacking, pada kondisi menggunakan fresh tire. Pecco ini luar biasa. Tapi tenang, Cak, jangan senang dulu bagi para fans Pecco, karena ketika kita melihat simulasi data untuk race dengan used tire, ternyata Jorge Martin juga justru sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Pecco. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana dengan Sepang Malaysia hari ini yang super hot ya, jadi kita dapatkan konfirmasi kondisi Sepang Malaysia sangat lembab dan di beberapa kondisi cuaca Sepang Malaysia dilaporkan partly cloudy, jadi beberapa lintasan itu ternyata mendung dan juga ada kering, ada panas, mendung, jadi memang tricky. Kemudian juga dari sisi kondisinya dry pastinya karena memang sudah dry di sore harinya. Dan kemudian, Cak, konfirmasi kita dapatkan untuk humidity atau kelembapan mencapai 52%, ini cukup tinggi, termasuk juga di ground atau aspalnya 52 derajat Celcius, ini juga cukup tinggi, Cak. Karena kalau kita lihat atau kita bongkar tentang Sepang ini, di sana, Kang Mas ya, dikelilingi oleh kelapa sawit. Makanya suhu ataupun suasananya ini lebih kepada panas dan lembab. Tidak banyak angin. Ini beda dengan Mandalika yang very hot tapi banyak angin. Makanya masih ada balancing lah. Sementara di Sepang Malaysia itu beda. Jadi lebih kepada lembab dan nggak banyak angin berhembus, sehingga para pembalap harus betul-betul bisa memacu motornya dengan sangat baik, dengan settingan yang tepat. Dan teman-teman semuanya, opening atau early di morning atau pagi hari dipastikan para pembalap menggunakan komposisi ban hard dan juga medium. Dan ternyata Pecco nggak suka komposisi ban ini karena dikatakan secara feeling kurang bagus, walaupun secara kecepatan Pecco still the fastest. Jadi Pecco masih menjadi pembalap yang luar biasa, Cak, di Sepang Malaysia. Dia memiliki kecepatan yang nyaris kita katakan very perfect, sempurna, Cak. Nah, kita akan bahas pelan-pelan mengenai itu, tapi sebelum kita membahas mengenai ke Sepang, perkenalkan IWB memberikan update informasi yang super hot ya, bagaimana Andrea Iannone dipastikan menggantikan Fabio Di Giannantonio. Jadi dapat tawaran dari Valentino Rossi, Cak. Kabar dari Iannone mengatakan dia kaget sekali ya, awalnya nggak menyangka, sebab pada saat dia melihat atau membuka atau menghidupkan handphonenya, ternyata sudah ada pesan dari Valentino Rossi yang mengatakan bahwa, "Hai Iannone, Andrea, aku nelpon kamu, aku ngontek kamu, tapi handphonemu mati. Jadi dengan WhatsApp ini, dengan message ini, kalau kamu sudah membuka handphonemu, segera telepon aku." Itu kata Valentino, dan dikatakan setelah dia mencoba ngontek Rossi, dikatakan, "Andrea, mau nggak kamu menggunakan old bike," katanya Rossi. Jadi menggunakan motor lama menggantikan Fabio Di Giannantonio. Mau nggak? Itu kata Andrea Iannone, dan Iannone mengatakan, "Oh, tidak berpikir lama, Cak, langsung mau." Dan teman-teman, hari ini memang bukanlah hari yang terbaik buat Iannone, tapi kalau kita melihat bagaimana Andrea menggunakan motor berbeda, motor yang berbeda, prototype bike pasti berbeda, dan menggunakan komponen red heat device, jadi menggunakan mekanisme red heat device, yang mana setiap pembalap harus selalu menggunakan jempolnya, Cak, untuk menurunkan motor pada saat masuk tikungan, termasuk juga menggunakan ban yang berbeda. Dari sebelumnya Pirelli menggunakan Michelin, itu pasti karakternya berbeda, termasuk juga bagaimana pembalap atau motor yang super high horsepower ya, jadi super fast. Dan ternyata Iannone hanya lebih lambat 2 detik dibandingkan dengan Pecco. Ini cukup baik. Bagaimanapun untuk beradaptasi itu butuh waktu, dan tentu saja, Cak, untuk menjabarkan semuanya, perkenalkan IWB menyiapkan data bagaimana bisa kita simpulkan bahwa Pecco sangat kencang. Dan ternyata, Cak, Marc Marquez suffering, Cak. Marquez no feeling. Dikatakan Marquez tidak memiliki rasa pede. GP23 makin kesini less power. Dikatakan demikian. Makanya di kondisi yang straightnya cukup panjang, Marquez kesulitan. IWB sudah siapkan data-data yang gamblang buat sampean. Ya, sampai intip saja seperti apa penjabaran IWB, dan sampai intip saja di sini, Cak.
Inilah hasil free practice di hari pertama Jumat dan teman-teman semuanya bisa dilaporkan bahwa kondisi cuaca di Malaysia memang di beberapa tempat itu mendung, Cak. Jadi track adalah dry pastinya dan groundnya aspalnya maksudnya mencapai 52 derajat Celcius dan juga kelembapannya mencapai 52 derajat Celcius. Jadi memang cukup panas teman-teman semuanya dan ternyata, Cak, pada kondisi tricky yang kita katakan tricky ya di pagi hari ataupun di sore hari ternyata Peko is the best, Cak. Jadi Peko menorehkan waktu yang luar biasa hari ini, jadi 1 menit 57,679 detik dan ini adalah waktu yang sangat kencang, Cak. Peko salah satu pembalap yang mampu menorehkan waktu tersebut dan hanya mampu ditempel oleh Jorge Martin. Jadi memang kalau kita lihat 1, 2, 3 ini adalah penguasanya pastinya adalah GP24. Makanya nggak heran banyak mengatakan bahwa GP24 terlalu perkasa di Sepang Malaysia. Tapi ternyata juga Alex Marquez ya kita katakan juga sangat bagus walaupun secara gap cukup jauh, Cak. Jadi gap Alex Marquez dibandingkan dengan Peko mencapai 0,617 detik. Dan ini artinya setengah detik lebih dibandingkan dengan kecepatan Peko. Wah, ini benar-benar jauh, Cak. Nah, yang kedua, Cak, Jorge Martin, Kang Mas ya. Teman-teman semuanya, walaupun yang banyak mengatakan ya Peko adalah penguasa, Peko adalah the fastest, tapi Martin juga tidak bisa kita pandang sebelah mata, Kang Mas. Karena Martin pada saat kita perhatikan lap time-nya sangat-sangat kencang pula dan hanya terpaut 0,050 detik dibandingkan dengan Peko Bagnaia. Artinya Martin memiliki kans untuk menjegal dominasi Peko ya, walaupun tentu akan kita pantau lagi bagaimana besok di hari Sabtu dan yang menentukan pastinya adalah selalu kualifikasi dan kualifikasi. Jorge Martin, Cak, hari ini berkali-kali crash, artinya memang dia terlalu nge-push, dia sangat-sangat ambisius untuk menjadi pembalap terkencang dan ini akan berbahaya jika Martin tidak mampu mengelolanya ya Kang Mas ya. Soalnya jangan sampai terjadi pada saat race nanti crash ya. Kalau sekarang sih oke lah ya, mengukur dengan kecepatan yang sekuat-kuatnya yang mengukur ya, jadi mencari limitnya. Tapi takut IWB adalah pada saat nanti, pada saat sprint race kalau terjadi lagi crash maka ini akan membuat segalanya makin sulit bagi Martin. Apalagi kita lihat apapun bisa terjadi dengan gap yang nggak terlalu jauh, 17 angka, Peko Bagnaia masih punya kans untuk menjadi juara dunia. Jadi Martin, Kang Mas ya, hari ini menjadi pembalap terkencang kedua ya. Dan race pace dari Martin dan Peko ini yang menarik, Cak ya. Walaupun Peko time attack-nya bagus ya, time attacking, tapi untuk Martin ternyata dia sangat kencang pada saat simulasi race menggunakan used tire. Jadi ini menarik sekali untuk kita pantau besok seperti apa. Nah, ketika Cak, Enea Bastian ini juga salah satu pembalap yang tidak bisa juga kita pandang sebelah mata. Bastian ini menjadi pembalap terkencang ketiga dan terpaut hanya 0,198 detik dibandingkan dengan Peko. Jadi memang kekuatan GP24 ini luar biasa di Sepang Malaysia, di mana sirkuitnya ada hard braking, ada juga fast corner dan juga straight-nya panjang-panjang ya. Jadi ada dua lintasan yang cukup panjang mengumbar top speed dan ini membuat ternyata GP24 luar biasa. Nah, keempat, Cak, Maverick Viñales yang menunjukkan tajinya. Viñales adalah salah satu pembalap non Ducati yang mampu merasak top 5 dan ini perlu kita berikan apresiasi. Maverick menorehkan waktu yang cukup baik walaupun terpaut lumayan juga, yakni 0,462 detik dibandingkan dengan Peko. Tapi secara umum kita lihat time attacking Maverick cukup baik. Dan kelima adalah Alex Marquez, Cak. Kita surprise banget. Alex mampu menjadi pembalap terkencang kelima walaupun gapnya cukup jauh, yakni 0,6 detik dibandingkan dengan Peko. Tapi hasil ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Marquez yang terseok-seok, Cak. Marquez hanya mampu nangkring di posisi ke-10 dan memang kabarnya Marquez tidak ada confidence. Marquez merasa motornya less power dan itu perlu kita bahas nanti, Cak. Dan kemudian ke-6, nah ini, Cak. Jadi teman-teman, Fabio Quartararo menggunakan new engine. Jadi per hari ini Yamaha membawa engine baru. Dan terkejutnya kita adalah surprisingly ternyata Yamaha tidak menggunakan atau membawa V4, akan tetapi mereka membawa new engine dengan konfigurasi sama, yakni inline 4. Dan ternyata, Cak, inline 4-nya ini berbeda, di mana inline 4 ini fokus, yang new engine maksudnya ya, fokus pada retraction, fokus pada pole delivery, fokus pada acceleration, dan juga fokus pada top speed. Dan kita lihat perbedaan signifikan Fabio Quartararo di mana mereka menggunakan atau maksudnya Yamaha menggunakan
knalpot yang tidak lagi model cut yang setengah ya. Jadi model slash cut, akan tetapi knalpotnya pun berbeda untuk mengakomodasi karakter engine yang baru ya. Jadi knalpot yang digunakan Fabio Quartararo adalah knalpot yang panjang modelnya, dan ternyata ini juga diikuti oleh Rins yang nangkring di posisi ke-8. Jadi secara general ada kepuasan dari kubu Yamaha, bagaimana mereka langsung merasak dan itu membuat mereka bersemangat sekali. Dan by the way ke-7 Morbidelli Kang Mas ya, dan kemudian ke-9 Miller, 10 Marc Marquez yang tersyok-syok ya, sangat sulit merasakan feeling dari motornya. Kita lihat seperti apa besok. 11 Pedro Acosta dan 12 Marco Bezzecchi. Jadi Bezzecchi adalah pembalap GP24 terbaik ketiga setelah Alex Marquez, Marc Marquez dan juga Bezzecchi. 13 Zarco dengan Hondanya. Zarco terpaut 0,9 detik dibandingkan dengan Pecco, very far gapnya, jadi sangat jauh. Dan ke-14 Brad Binder, 15 Nakagami, lalu 16 Fernandez, 17 Alex Spargaro, 18 Luca Marini, 19 Fernandez dan 20 Joan Mir. Ini kita juga bingung ya. Ternyata HRC dua-duanya di belakang, sementara Zarco jauh lebih baik dengan posisi 13. Artinya memang Zarco punya skill. Dan kemudian Andrea Iannone yang lama tidak nunggang motor Ducati bisa merangsek di posisi 21. Loh, WP kok belakang banget loh, Sama harus ingat ya, Iannone ini kan 5 tahun gak balap di MotoGP. Dan dia harus menggunakan motor prototipe yang very fast, high power, dan juga menggunakan perangkat right hand device yang harus dipencet setiap saat. Termasuk juga karakter dari ban yang berbeda, di mana Pirelli adalah world superbike, sementara di MotoGP menggunakan Michelin yang tentunya berbeda. Bahkan informasi dari Toprak dulu yang pernah jajal Yamaha, bagaimana karakter dari Michelin yang sangat berbeda dan butuh adaptasi. Jadi artinya dengan gap 1,9 detik dibandingkan dengan Pecco, itu ya sudah cukup baik menurut IWB ya. Teman-teman semuanya, ini adalah hasil bagaimana hari ini free practice di hari pertama, yang menunjukkan bahwa ternyata Pecco very fast dan masih ditantang secara ketat oleh Martin, dan ketiga adalah Enea Bastian ini. Nah, sementara kita akan intip bagaimana dengan top speednya kita intip sekarang. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah data top speed pada saat free practice hari ini, dan bisa kita konfirmasi bahwa engine GP24 memang the most powerful di MotoGP. Bisa kita pastikan Pecco Bagnaia menorehkan top speed tertinggi dengan 336,4 km per jam. Ini adalah salah satu bukti bahwa GP24 memang very fast, very strong ya untuk powernya. Dan kedua adalah Pedro Acosta, sekali lagi KTM menunjukkan tajinya soal top speed dengan 335,4 km per jam. Ketika Enea Bastian ini melengkapi kekuatan dari motor GP24 ya, Lenovo Ducati, di mana Bastian ini menorehkan top speed dengan top speed 332,3 km per jam. Ketiga Binder menunjukkan bahwa KTM memang luar biasa, dan ini dia yang IWB share ke sampean tadi, bagaimana kuatnya engine inline 4 yang baru dari Yamaha. Terbukti Alex Rins hari ini menorehkan top speed dengan posisi ranking kelima, di mana Yamaha menorehkan top speed 332,3 km per jam, alias selaras dengan Brad Binder. Dan ini artinya secara engine, secara elektronik, bisa kita katakan bahwa Yamaha improve-nya luar biasa banyak. Apalagi kita lihat lap time-nya nggak hanya top speed tapi lap time dari Rins dan juga Fabio juga luar biasa, di mana mereka nangkring ke-7, nangkring ke-6 dan ke-8. Makanya ini kan hebat Kita lihat aja seperti apa besok. Dan teman-teman, kemudian Jack Miller, dan kemudian Honda terbaik adalah Johann Zarco dengan 331,2 km per jam. Lalu kita intip di sini Fabio Quartararo menjadi pembalap terkencang top speednya dengan 330,2 km per jam, walaupun kalah dibandingkan dengan Rins. Dan yang paling buncit Kang Mas, nah di mana posisi Marquez? Ini dia Marc Marquez dan Alex Marquez menggunakan GP24 adalah motor yang ternyata ya lemot Kang Mas ya, di mana Marquez menorehkan top speed 328,2 km per jam, atau nyaris kita katakan hampir 10 km per jam gapnya dari Pecco Bagnaia. Ini kenceng banget Kang Mas ya bedanya. Jadi itu informasi buat semuanya, dan kita intip ini dia informasi dari session best parcel time-nya. Ternyata bahwa Jorge Martin very strong pada T1,
dan kedua adalah Pecco, ketiga Acosta, dan keempat Viñales. Jadi kalau kita lihat lap time-nya, T1 adalah Martin penguasanya, sementara pada T2 yang menguasai adalah Jorge Martin kembali. Jadi Martin memang sangat kuat Cak pada T1 dan T2. Kemudian Bastian ini kedua dan Pecco Bagnaia merangsek ketiga Cak pada T2 ini. Dan ketiga Cak, ternyata Enea Bastianini yang kuat Cak, di mana Enea menorehkan lap time yang sangat bagus. Jadi memang bergantian Cak. Dan setelah Enea, ternyata kedua adalah Pecco Bagnaia dan ketiga Alex Marquez. Ternyata strong banget ya Alex Marquez pada T3. Dan kita lihat di sini Marc Marquez tidak satu pun bisa merangsek ke depan. Artinya memang Marc suffering banget, entah di T1, T2, T3 semuanya kesulitan. Dan pada T4 ternyata Pecco Bagnaia adalah rajanya Cak. Kemudian Enea Bastianini kedua dan ketiga Martin. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, maka bisa kita simpulkan Marc Marquez sepertinya bakal kesulitan di Sepang Malaysia. Sementara Martin menguasai T1, T2, T3 Bastianini dan T4 adalah Pecco Bagnaia. Itu Cak, informasi sekilas bagaimana jalannya free practice hari ini di Sepang Malaysia Cak. Nah Kang Mas, jadi bisa kita simpulkan bahwa memang Pecco very fast. Dan juga kita bisa pastikan bahwa secara race pace untuk Jussier Martin nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan teman-teman, sebelum kita membahas mengenai lebih jauh lagi merespon dari data tadi, WP juga ingin share kesampaian tentang ya berita yang mungkin kurang menyenangkan ya teman-teman semuanya, bagaimana Valencia dihajar oleh banjir bandang Cak. Jadi kabar terbaru kita dapatkan, padahal WP sudah bersiap-siap ke sana nih Cak. Jadi WP sudah menyiapkan visa, WP juga sudah ya kita katakan sudah matang banget. Nanti WP berangkat dengan Motul Indonesia untuk ke MotoGP Valencia, dan WP yakin keputusan untuk final selama tidak crash ya, penentuan title juara dunia akan ditentukan di akhir banget di seri Valencia. Tapi ternyata unfortunately informasi dikatakan ya di Valencia saat ini banjir bandang, dan dikatakan pula bahwa ternyata ada 95 orang meninggal dunia, termasuk juga kondisi sarana ya, di transportasi semuanya, pokoknya construction di sana hancur Cak. Bahkan informasi terbaru kita dapatkan, jalan atau jembatan yang menghubungkan ke sirkuit Valencia juga hancur Cak. Jadi kita juga rada pusing juga ya bagaimana kelanjutannya nanti Cak. Kita juga masih memantau, kita juga mencoba mendapatkan informasi dari Motul Indonesia. Dikatakan bahwa Motul tetap akan berangkat pastinya, tapi mereka sedang menunggu konfirmasi dari Dorna Cak. Karena sejauh ini Dorna belum memberikan konfirmasi apakah mereka batal, masih belum Cak. Jadi mereka masih juga wait and see bagaimana informasi dari otoritas Valencia. Tapi dikatakan bahwa kondisi sekarang ini memang benar-benar parah. Jadi lumpur naik semuanya, beberapa jalan juga patah ya. Jadi kondisi bahkan ya kita katakan memang parah banget sih. Soalnya motor-motor, mobil-mobil bahkan itu bisa naik ke pagar Cak. Artinya memang banjir bandangnya parah. Sejauh ini dikatakan mereka masih mencoba untuk menetralisir kondisi karena memang ditemukan 95 orang meninggal dan diprediksi korban jiwa akan terus bertambah. Makanya ini masih belum jelas Cak. Kita akan update buat semuanya nanti. IBB juga sedang menunggu konfirmasi dari Motul. Jadi yang jelas kita sudah semangat, exciting banget Cak ke Valencia, tapi ternyata ya bencana alam mau gimana lagi. Jadi kita tunggu saja seperti apa kabar selanjutnya. Nah teman-teman semuanya, itu informasi sekelas buat sampean tentang bagaimana MotoGP Sepang Malaysia di hari pertama Jumat. Tapi tetap Cak, kalau kita boleh jujur katakan GP24 luar biasa hari ini. Jadi kalau kita komparasikan dengan GP23 memang semakin jauh, dan itu memang diakui oleh Marc Marquez yang merasakan bahwa secara feeling motor termasuk juga power sangat sulit untuk jabani GP24. Biasanya GP24 semakin kencang itu di hari Sabtu. Makanya kita justru di hari Sabtu agak pesimis ya Marquez bisa maju ke depan, mengingat dominasi dari GP24 yang luar biasa, baik dari Martin, Pecco Bagnaia, dan juga Enea Bastianini dan Viñales mungkin salah satu pembalap non Ducati yang mampu merangsek 5 besar, tapi lainnya memang sangat kencang. Tapi ingat Cak, Alex Marquez mampu menunjukkan kekuatannya, dia very fast dan menongkrong di posisi kelima, makanya ini spesial banget. Dan tentu saja ini artinya ada potensi Marc Marquez bisa mencoba untuk mencari settingan dengan tepat dengan Gresini Team. Nah, yang menjadi satu poin istimewa lagi adalah Yamaha. Jadi teman-teman, per Sepang Malaysia ini Yamaha membawa new engine, dikonfirmasi demikian, dan
Sepertinya mesin baru ini betul-betul memberikan potensi yang sangat besar ya teman-teman. Sampai tahu sendiri bagaimana kita pastikan Fabio Quartararo dan juga Alex Rins menunjukkan kecepatannya, dan tentu saja kita akan penasaran seperti apa besoknya, karena memang new engine ini dikatakan lebih powerful tapi lebih controllable. Powerful tapi controllable. Makanya ini menarik sekali, Cak. Yang jelas saat ini Yamaha memang mencari traksi ban belakang, jadi retraction. Retraction ini tidak bisa hanya mengandalkan dari sasisnya, Cak. Akan tetapi karakter atau behavior dari engine juga penting sekali, termasuk juga aerodinamika dan juga elektronik. Makanya kita pantau terus seperti apa pergerakan Yamaha yang menggiurkan sekali. Jadi kita akan pantau seperti apa per besok, Cak. Jadi itu Kang Mas ya, informasi dari IWP tentang MotoGP Free Practice di hari pertama Sepang, Malaysia. Kita tunggu seperti apa besok, dan semen komen di bawah, kira-kira semen optimis gak Peko akan juara di sini, Cak? Semen komen di bawah, atau sampean mungkin justru optimis kalau Martin yang juara? Semen komen di bawah. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat